Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video notulen dan tanya jawab makalah sejarah kami yang berjudul Kerajaan Sriwijaya, Pusat Kerajaan Maritim Nusantara. Dalam video ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi serta menjawab beberapa pertanyaan yang mendalami tentang Kerajaan Sriwijaya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Daun pandan kutanam di halaman. Kalau berkenan, Boleh kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dinda Prameswari, nomor absen 12. perkenalkan nama saya Rosalintang Pramita, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Mulyasari dari absen 33. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Selamat menyaksikan, Le. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Aduh. Kenapa kak? Ini nih, kalian tahu nggak apa itu Kerajaan Sriwijaya? Nggak tahu. Apaan tuh kak? Ayo kita jelasin di video selanjutnya. 1 hour later. Kalian tahu nggak sih kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara itu kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya. Ya betul, kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara itu kerajaan Sriwijaya yang akan kita bahas di video ini. Kerajaan ini bukan hanya terkenal karena kejayaannya di lautan, tapi juga karena sistem ekonominya yang sangat maju. Bahkan sudah berskala internasional. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, artinya kehidupan rakyatnya sangat bergantung pada laut, baik itu perdagangan, pelayaran, maupun sumber daya alamnya. Namun di balik itu semua kita ada banyaknya jenis pekerjaan dan mata pencaharian yang menopang kejayaan Sriwijaya. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana kehidupan masyarakatnya, apa saja pekerjaan mereka, dan bagaimana ekonomi Sriwijaya bisa berkembang pesat hingga menjadi kerajaan besar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 hingga ke-10. Pusat pemerintahannya berdiri di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Namun pengaruhnya sangat luas, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Kalimantan Barat, dan sebagian wilayah Jawa. Kekuatan utama Sriwijaya terletak pada letak geografisnya yang strategis, yaitu jalur perdagangannya internasional Selat Malaka. Jalur ini menjadi penghubung antara India, Tiongkok, dan Arab, tiga pusat perdagangan terbesar dunia waktu itu. Karena letaknya yang sangat strategis, Sriwijaya menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Dari sinilah awal kemakmuran dan banyaknya lapangan kerja di kerajaan ini terbentuk. Pekerjaan paling utama di kerajaan Sriwijaya adalah berdagang. Masyarakatnya terkenal sebagai pedagang dan pelaut ulung. Pelabuhan Sriwijaya seperti Palembang dan Jambi selalu ramai oleh kapal-kapal dari India, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya. Mereka memperdagangkan berbagai hasil bumi seperti lada dari Lampung, kapur barus dari Barus, kemenyan dan gaharu dari hutan Sumatera, rotan, damar,
dan gading, serta emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Barang-barang ini sangat dimintai oleh pedagang asing dan ditukar dengan sutra, keramik, perhiasan, dan kain dari luar negeri. Selain menjadi pedagang, masyarakat Sriwijaya juga bekerja sebagai pelaut dan nelayan. Mereka ahli membuat perahu dan kapal kayu besar yang bisa berlayar jauh. Beberapa catatan asing menyebutnya bahwa pelaut Sriwijaya pernah sampai ke India, Tiongkok, bahkan Filipina. Pekerjaan ini tidak hanya penting untuk ekonomi, tapi juga memperkuat kekuasaan maritim Sriwijaya. A few moments later. Mereka membuat perhiasan dari emas dan perak, kain tenun yang halus, gerabah dan tembikar, ukiran kayu, serta alat-alat logam seperti pisau dan senjata. Beberapa barang kerajinan Sriwijaya bahkan ditemukan di luar Sumatera, menandakan bahwa hasil karya mereka ikut diperdagangkan ke luar negeri. Selain pengrajin, ada juga tukang perahu, tukang batu, dan pembuatan peralatan rumah tangga, yang semua berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai kerajaan besar tertentu, Sriwijaya membutuhkan banyak penjabat dan aparat pemerintah. Ada penjabat istana yang mengatur pajak, hukum, perdagangan, dan urusan agama. Raja Sriwijaya memiliki birokrasi yang rapi sehingga roda pemerintah berjalan efektif. Selain pejabat, ada juga pasukan militer yang bertugas menjaga keamanan laut dan daratan. Tentara Laut Sriwijaya dikenal kuat dan tangguh. Mereka menjaga jalur perdagangan agar bebas dari pajak laut serta mempertahankan wilayah dari serangan luar. Pekerjaan sebagai tentara penjaga pelabuhan dan penjabat pajak sangat dihormati karena peran mereka penting dalam menjaga kestabilan kerajaan. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Banyak biksu dan pelajar dari berbagai negeri datang ke Sriwijaya untuk belajar agama dan filsafat. Salah satu bukti sejarahnya adalah catatan Ising, pendeta dari Tiongkok yang singgah di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia mengatakan bahwa di Sriwijaya terdapat banyak biksu yang pandai dan tempat belajar agama yang sangat maju. Karena itu, di Sriwijaya banyak orang bekerja sebagai biksu, guru agama, penerjemah naskah suci, dan penyalin kitab. Mereka menulis dan menyalin teks-teks Buddha dengan huruf Sanskerta dan Melayu kuno. Peran ini penting dalam menyebarkan ilmu dan memperkuat pengaruh budaya Sriwijaya. Untuk menopang kegiatan ekonomi, Sriwijaya menerapkan sistem pajak dan upeti. Setiap kapal asing yang singgah di pelabuhan harus membayar pajak atau memberikan sebagian hasil dagangannya kepada kerajaan. Selain itu, daerah-daerah taklukan juga wajib mengirim upeti secara berkala. Hasil pajak dan upeti digunakan untuk membangun pelabuhan, memperbaiki kapal, membiayai pendidikan agama, dan menjaga armada laut. Sistem ekonomi ini membuat kerajaan menjadi sangat kaya dan mampu bertahan selama berabad-abad. Tak heran jika banyak pedagang asing memilih singgah di Sriwijaya karena fasilitas dan keamanannya sangat baik. Selain bekerja keras, masyarakat Sriwijaya juga memiliki kehidupan sosial dan budaya yang maju. Mereka hidup rukun dalam masyarakat yang teratur dan kegiatan ekonomi dijalankan dengan kerjasama antara petani, pedagang, dan pemerintah. Budaya maritim membuat mereka terbuka terhadap pengaruh luar, sehingga Sriwijaya menjadi tempat percampuran budaya India, Tiongkok, dan lokal Nusantara. Nah, dari semua itu, kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan di Kerajaan Sriwijaya sangat beragam, mulai dari pedagang, pelaut, petani, pengrajin, pejabat, biksu, hingga tentara. Setiap orang memiliki peran penting dalam membangun kejayaan kerajaan ini. Kerja keras rakyatnya, ditambah posisi strategis dan sistem ekonomi yang cerdas, membuat Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar dan terkaya di Nusantara.
Dari Sriwijaya kita belajar bahwa kejayaan tidak datang dari satu orang saja, tapi dari kerja keras seluruh rakyatnya. Mari kita teruskan semangat itu untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Bagaimana peran Kerajaan Sriwijaya dalam membangun hubungan internasional di masa lampau? Kerajaan Sriwijaya memiliki perannya sangat besar dalam menjalin hubungan internasional, terutama di bidang perdagangan dan kebudayaan. Karena letaknya yang strategis di sekitar Sungai Mesik dan jalur pelayaran Selat Malaka, Sriwijaya memiliki pusat perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai negara seperti India, Tiongkok, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan hasil bumi. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Banyak pelajar dan pendeta dari luar negeri datang untuk belajar di Sriwijaya, termasuk pendeta Tiongkok terkenal bernama Ising. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan hanya maju dalam perdagangan, tapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan internasional. Mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara? Sriwijaya disebut kerajaan maritim terbesar karena kekuasaannya meliputi banyak wilayah di pesisir Sumatera, Semenanjung, Malaya, hingga sebagian Thailand Selatan. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat untuk menguasai jalur perdagangan internasional. Laut menjadi sumber utama kejayaan ekonomi kerajaan ini, karena hampir seluruh kegiatan perdagangan dan interaksi antar wilayah dilakukan lewat laut. Kehebatan Sriwijaya dalam mengatur pelayanan dan menguasai Selat Malaka menjadikan kerajaan yang kaya, kuat, dan disegani bangsa lain. Bahkan pengaruhnya diakui oleh negara besar seperti India dan Tiongkok. Jadi kejayaan Sriwijaya tidak hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemampuan luar biasanya dalam mengelola laut sebagai sumber kehidupan dan kekuasaan. Apa pengaruh peninggalan Kerajaan Sriwijaya terhadap Indonesia modern saat ini? Peninggalan Kerajaan Sriwijaya memiliki pengaruh besar terhadap identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia saat ini. Melalui prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur, kita dapat melihat bahwa sejak dulu bangsa Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan keagamaan dan budaya yang maju. Nilai-nilai seperti semangat belajar, kerjasama, toleransi, dan cinta damai yang diwariskan oleh Sri masih relevan hingga sekarang. Selain itu, peninggalan sejarahnya juga A few moments later. menjadi bukti bahwa Indonesia telah berperan penting dalam perdagangan dunia sejak berabad-abad lalu. Karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu melestarikan warisan budaya dan sejarah ini agar kejayaan Sriwijaya tetap dikenang, serta menjadi inspirasi untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih maju.
Sekian pembahasan dan tanya jawab tentang Kerajaan Sriwijaya dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.